warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arin. Saya Juji Lestari akan melakukan praktik micro teaching dengan materi kesetimbangan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Rizka, silahkan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa meletakkan semangat dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bisa ketemu lagi pada hari ini dengan sehat ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Nihil ya, alhamdulillah. Ini artinya kalian semua udah siap banget nih mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Nah, udah siap belum nih belajarnya? Oke, belum siap ya anak-anak. Nah, untuk meningkatkan kesiapan dan semangat belajar kita, Ibu punya jargon nih ya. Nah, jadi kalau Ibu bilang belajar kimia, kalian harus menjawab asik, seru, very well gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Belajar kimia Asik, seru, very well. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak. Minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita membahas tentang apa? Konsep kesetimbangan kimia. Iya, pintar sekali Mbak Rizka. Ini tandanya Mbak Rizka tadi malam belajar ya. Nah, ini panutan sekali nih. Perlu dicontoh nih teman-teman ya. Jadi ya minggu lalu kita membahas mengenai konsep kesetimbangan kimia, yang mana kita sudah tahu ya, kesetimbangan kimia itu merupakan suatu kondisi ya, di mana kedua reaktan dan produk itu konsentrasinya cenderung tidak berubah ya tidak berubah atau tetap seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dari kalian tuh yang masih ingat nggak kesetimbangan kimia ini terjadi pada reaksi apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Iya, benar sekali. Siapa tadi yang jawab? Bariska. Mbak Rizka lagi. Oke, pintar sekali ya ini ya. Terjadi pada reaksi reversibel ya anak-anak, yang mana reaksi bolak-balik ya, di mana laju reaksi antara reaktan dan produk sama. Reaktan dapat berubah menjadi produk dan produk dapat berubah menjadi reaktan. Oke. Nah, sekali lagi nih ya anak-anak, dari kalian tadi masih ingat nggak kesetimbangan kimia ini ada berapa jenis? Ayo, kesetimbangan kimia ada berapa jenis? Mungkin Mbak Jain? Oh, jawab. Ayo. 2, Bu. Ada 2. Apa aja tuh Mbak? Homogen dan heterogen. Oke, pintar sekali ya. Kesetimbangan homogen dan heterogen. Jadi perbedaannya, kesetimbangan homogen itu tidak terjadi perubahan fasa, sedangkan kesetimbangan heterogen terjadi perubahan fasa. Nah, berbekal dengan pengetahuan mengenai konsep kesetimbangan kimia, nah itu akan memudahkan anak-anak untuk mempelajari dan memperdalam materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Bentar ya. Nah, ini untuk materinya ya. Pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum masuk ke materinya, ini ada tujuan pembelajaran dan KKTP ya. Bisa disimak dan dibaca ya anak-anak. Ini sebenarnya sudah ada di modul ajar, jadi bisa dibaca. Nah, ini ada peta konsepnya ya, bisa dicermati baik-baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, kesetimbangan kimia itu merupakan kondisi ya, konsentrasi antara reaktan dan produk tetap ya, tidak berubah. Namun dengan catatan ya, jika terdapat pengaruh dari luar ya, konsentrasi atau laju reaksi antara reaktan dan produk bisa saja berubah atau bergeser ya, untuk memperoleh kesetimbangan kembali ya, kesetimbangan kembali.
inilah yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan kimia. Oke, ini sesuai dengan apa namanya? Asas Lee-Chatelier. Di mana asas Lee-Chatelier itu menjelaskan bahwa jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengalami perubahan yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut, gitu ya. Oke, untuk pengaruh pergeseran kesetimbangan bisa dilihat ini ada perubahan konsentrasi, perubahan volume, tekanan, dan suhu. Nanti kita akan membahas satu per satu, mulai dari perubahan konsentrasi terlebih dahulu. Oke, jadi ini pengaruh perubahan konsentrasi itu menyatakan bahwa jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dan sebaliknya. Nah, untuk memahami konsep tersebut ya, ini anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Ya. Ini Bu akan bagikan LKPD-nya. Ya, ada 2 kelompok besar ya. Ini yang pertama ada kelompoknya Mbak Saskia, Mbak Jin sama Mbak Rizka. Yang kedua ada kelompoknya Mbak Rasifa, Mbak Rafita sama Mbak Firda ya. Jadi bisa dibaca-baca dulu LKPD-nya ya anak-anak, petunjuknya. Oke, silakan bisa dibuka LKPD-nya ya. Untuk kelasnya jangan lupa diisi. Kelompoknya berapa, anggotanya juga jangan lupa ditulis. Terus hari ini kita akan melakukan suatu percobaan sederhana terkait dengan pergeseran kesetimbangan kimia ya. Jadi masing-masing dari kelompok ya silakan bisa maju ke depan ya untuk melakukan percobaan. Cukup 1 orang aja. Yang lain bisa mengamati dan menulis data pengamatannya gitu. Yuk, perwakilan dari kelompoknya bisa maju ke depan 1 aja, udah cukup. Yuk, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Sebentar, Bu. Kalau malu sesat di jalan. Sesat di jalan. Nanti cari Mbak Google. Oke. Ayo. Ayo Mbak Rizka yang rajin melakukan praktikum ya. Ini ada Mbak Firda ya dari kelompok 2 dan Mbak Rizka dari kelompok 1. Mbak Rizka kan belajar. Ayo sini Mbak Firda. Oke, ayo Mbak Rizka. Ini bahan-bahannya bisa disebutkan dulu ya, ada apa aja? Ada selang bening, kartu, selotip, gelas bening, suntikan pengaduk air sama pewarna 2 jenis. Oke, setelah itu ini tahap pertama. Rangkailah pipa U ya. Pipa U-nya ini sudah terangkai dengan baik. Lalu masukkan air ke dalam gelas sudah ya. Pewarnanya tolong dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Berapa tetes, Bu? Ya, terserah. 3 tetes juga. Ya, diaduk pakai ini ya. Sudah, Bu. Oke, setelah itu ambil pewarna dari 2 gelas dengan suntikan yang berbeda volume 1:1. Volume 1:1 berarti volumenya sama ya. Berarti 6 mili aja. 6 mili ya. 10 aja. Ya, 10. Kalau 10 boleh nggak, Bu? 10 boleh nggak, Bu? kebanyakan. Ya wis 6 lah ya. 6 mili aja. Susah ya. Nih Bu bantu. Nah ini Mbak Rika udah bisa nih. Ya Mbak Firda, ada yang udah dibantu. Dadah.
Nih Mbak Buda, ibu bantu. Udah Mbak, udah 6 mili ya. Oke. Coba kayak Oke, bagus. Bentar ya, nunggu Mbak Firda ya. coba dari Lupa ya. superhero. Nah, Mbak Rika nih sangat kuat sekali ya. Oke. Sudah putus ngapain? Nah, setelah itu ya, ini bentar, Ibu peragain nanti ya. Suntikkan masing-masing pada 2 lubang pipa U dengan tekanan yang sama, berarti dengan kekuatan yang sama secara bersamaan ya. Seperti ini nanti. Oke, ini salah satu wajah yang masukin. Mungkin Mbak Firda atau Mbak Rika. Oh yang Ya, secara bersamaan dengan tekanan dan kekuatan yang sama. Kita lihat ya, yang lain bisa melihat apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Ya, bisa dilihat ketika kedua larutan merah dan hijau dimasukkan ke dalam sel secara bersamaan, ini larutannya jadi separuh seperti ini dan tidak bercampur. Ini artinya kedua larutan mempertahankan kesetimbangannya masing-masing. Begitu. Oke, setelah ini itu ya. Kita ini suntikkan lagi pewarna merah dengan volume 3 mili aja, Mbak. Kita akan melihat apakah akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Ya, warna merah. Nah, nanti bisa diamati ya, kesetimbangannya akan bergeser ke arah mana. Nah ya, udah cukup Mbak. Ya, udah cukup ini. Oke, sekarang itu ya Mbak, tolong dimasukin warna yang hijau. Nah, kita lihat kesetimbangannya bergeser ke arah mana. Nah, dimasukkan larutan yang berwarna hijau, kesetimbangannya akan bergeser ke arah larutan yang berwarna merah ya. Iya. Oke, pinter. Makasih ya Mbak Firda dan Mbak Rizka. Gimana nih kesimpulan menurut kalian berdua dulu deh? Gimana setelah? Oke, mungkin teman-temannya yang telah mengamati tadi gimana? Ayo, bisa duduk dulu Mbak. Terima kasih ya. Oke, setelah melakukan percobaan sederhana ini ya, tentunya anak-anak sudah tahu bagaimana konsepnya. Gimana nih dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Kia, kesimpulannya? Jadi jika konsentrasi reaktannya itu Bisa dibuka dulu LKPD halaman selanjutnya ya. Itu ada perlakuan larutan merah dan hijau ditambah bersamaan, itu tadi gimana pengamatannya? Ya, sekarang dari kelompok 2 nih. Mbak Firda, Mbak Rasifa. Nih Mbak Kia dulu deh, Mbak Kia. Jadi saat larutan hijau dan merah ditambahkan secara bersamaan, itu terjadi kesetimbangan antara kedua larutan. Ya. Nah, saat larutan hijaunya itu ditambah yang 3 mili tadi, itu kesetimbangannya itu bergeser ke arah larutan merah. Lalu kalau larutan merahnya yang ditambah, itu kesetimbangannya bergeser ke arah larutan hijau. Oke, pintar sekali Mbak Kia. Tepuk tangan buat Mbak Kia. Jadi benar ya teman-teman, percobaan ini anak-anak, percobaan ini tuh cukup membuktikan bahwa perubahan konsentrasi itu ya, jika konsentrasi reaktan diperbesar maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang berlawanan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Baik, berarti ini artinya kalian sudah paham ya. Sudah. Oke, karena belum ada yang ditanyakan,
Selanjutnya adalah kalian apa nih yang bisa disimpulkan pada pertemuan pada hari ini? Saya. Iya, gimana Mbak Kia? Jadi kesimpulannya itu kan tadi ada 2 konsentrasi. Dibilang aja hijau sama merah tadi. Nah, apabila suatu konsentrasi reaktannya itu ditambah, maka keseimbangannya itu akan bergeser ke arah produk atau ke kanan di reaksi. Nah, tapi begitu juga kalau sebaliknya, yaitu tadi yang pas praktikum itu kalau ditambah yang merah berarti akan bergeser ke hijau, maksud merah. Terus kalau misalnya yang hijau nanti bergesernya di merah. Nah, benar. Jadi berlawanan ya Mbak ya. Oke, pintar. Baik, selanjutnya ya, karena waktunya juga sudah habis. Nah, ini di akhir Ibu akan memberikan soal evaluasi buat anak-anak ya. Jadi bisa dikerjakan, nanti akan Ibu kirim di Google Classroom. Untuk deadline-nya itu besok pagi ya. Apakah bisa disepakati? Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke, bagus ya. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah cukup ya, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.